Membongkar ontologi rezim pangan melalui lensa nilai ekologis dan kedaulatan pangan. Satu pengantar melampaui kerangka pikir berbasis kapital. Bab 7 dari dokumen ini menyajikan kritik mendasar terhadap kerangka analisis rezim pangan yang selama ini dominan. Kritik utama ditujukan pada kecenderungan analisis tersebut yang berpusat pada kapital sentris. Analisis semacam ini meskipun berhasil menunjukkan peran krusial pertanian sebagai penopang industri, tenaga kerja, dan kekuasaan negara, dianggap hanya menjelaskan pembentukan dunia modern dari satu sisi saja. Pusat perhatian bab ini adalah masalah nilai kaitannya dengan rezim pangan, khususnya mempertanyakan ontologi nilai dalam konteks ini. Penulis berargumen bahwa proyek analisis rezim pangan telah menyederhanakan jagung sebagai komoditas sehingga mengorbankan dimensi kultural dan ekologisnya. Dampak dari pengorbanan ini semakin nyata ketika dominasi manusia atas alam menghadapi hambatan yang memunculkan kebutuhan akan restorasi karbon hayati dan gaya hidup rendah karbon. Analisis rezim pangan kapitalis dituding mengistimewakan serangkaian relasi yang koheren, kohesif, dan teratur secara kaku yang dirumuskan sebagai oposisi biner. Alhasil, mengesampingkan budaya-budaya pangan yang masih dipraktekkan oleh mayoritas penduduk dunia. Budaya-budaya pangan ini yang sering dianggap sebagai anomali atau terbelakang, sesungguhnya menyediakan logika reproduksi relasi sosial dan ekologis yang sehat, berlawanan dengan kekuatan pertanian kapitalis yang mengeksploitasi tenaga kerja dan ekosistem. Bab ini memaparkan dua tujuan utama. Satu, menawarkan kerangka interpretatif untuk memasukkan dimensi-dimensi yang diabaikan ke dalam analisis rezim pangan, mempertanyakan ontologi rezim, dan memperkaya perspektif politis dan analitisnya. Dua, mengembangkan pertanyaan tentang peran gerakan sosial, khususnya implikasi dari gerakan kedaulatan pangan kekinian. Upaya yang diperlukan untuk memulihkan kapasitas berkelanjutan untuk mereproduksi sosial dan alam adalah dengan mendalami dan menemukan kembali nilai-nilai yang mendukung keberagaman sebagai pengganti keseragaman dalam rezim yang hanya berbasis pada nilai tukar. Tuntutan-tuntutan yang diusung oleh gerakan perlawanan ini, seperti gerakan hak atas tanah dan gerakan terkait pangan, tidak selalu dapat dipahami melalui perspektif berbasis kapital semata. Dua, abstraksi dan fetisisme nilai tukar dalam rezim pangan korporat. Rezim pangan korporat dinilai telah maju pesat dalam membangun model pertanian yang melihat produknya melulu sebagai komoditas. Tahapan tertinggi dari komodifikasi ini terwujud dalam bioekonomi, di mana tanaman memiliki keragaman peruntukan yang luas. Dalam sistem ini, nilai tukar menghapus nilai guna, jagung, kedelai, sawit, dan tebu. Misalnya, dialihkan menjadi pangan pakan, bahan bakar, kosmetik, dan sebagainya, menunjukkan bahwa komoditas-komoditas ini menjadi sasaran investasi yang sangat variatif. Proses alih fungsi dari makanan menjadi nilai tukar ini merupakan puncak dari fetisisme atas pertanian, yaitu proses input hasil yang didorong oleh produksi komoditas yang seragam demi meraup laba. Organisasi Petani Global via Campesiana menyebut fenomena ini sebagai pertanian tanpa petani, di mana industrialisasi pertanian adalah pemaduan input terkomodifikasi, benih, pupuk, pestisida, dengan tanah atau air yang hasilnya dijadikan bahan dasar komoditas olahan tanpa mempertimbangkan konsekuensi sosial atau ekologis. Proses abstraksi ini yang berfokus pada nilai tukar melibatkan penerabasan biofisik yang mengabaikan dampak lingkungan atau menganggap sebagai efek samping belaka. Sebagai contoh dari krisis ini adalah kasus bahan bakar nabati atau biofuel. Tanaman bahan bakar dianggap mengancam keberlanjutan planet dan umat manusia karena merusak lingkungan dan menggusur budaya-budaya pangan, bahkan dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan. Krisis irasionalitas dan epistemik.
Fetisisme atas relasi nilai tukar telah menciptakan krisis irasionalitas atau material dan krisis epistemik. Secara material, bahan bakar nabati justru meningkatkan emisi, gagal mengatasi krisis energi, dan mengancam tanah komunal serta hutan yang tersisa, ruang hidup dan produksi pangan bagi sebagian besar penduduk dunia. Secara epistemik, munculnya gelombang kritik dari lembaga-lembaga seperti IAASTD, Assessment of Agricultural Science and Technology for Development, UN, dan Gerakan Agraria menunjukkan bahwa bahan bakar hayati industrial adalah bagian dari masalah, bukan solusi. Kekhawatiran ini yang diperkuat oleh kontribusi biofuel terhadap krisis pangan 2007-2008 menandakan munculnya gelombang perubahan epistemik. Pertanyaan epistemik sentral di abad 21 bukan lagi tentang kontribusi politis pertanian bagi pembentukan negara, tetapi tentang bagaimana kita memahami nilai pertanian itu sendiri. Lensa akumulasi kapital dalam analisis rezim pangan telah mengaburkan konsekuensi sosial dan ekologis dari alih fungsi pangan yang tadinya bersifat ekologis menjadi dapat dipertukar fungsikan. Hal ini menciptakan ilusi keberlimpahan Araki 2009 dan hanya berfokus pada sisi yang dikenyangkan, mengabaikan bentuk-bentuk perlawanan, perampasan, dan mereka yang kelaparan. Lensa ini juga mengukuhkan ontologi sosial yang menempatkan relasi ekologis sebagai aspek eksternal. 3. Rezim politis relasi nilai global, eksploitasi ganda atas tenaga kerja dan alam. Untuk mengoreksi perspektif yang bias kapital, Max Michael dan Cabell mengusulkan agar analisis rezim pangan diletakkan kembali dalam ekologi politik. Usulan ini menegaskan masalah ontologis bahwa dunia yang berbeda itu tidak hanya mungkin diwujudkan, tetapi memang sudah ada, khususnya yang mampu memulihkan dan melestarikan pertukaran metabolis manusia dengan alam. Disinilah interpretasi atas nilai menjadi penting. Konsep nilai menurut Araki dan Marx. Bab ini merujuk pada Araki 2003 yang memandang rezim pangan sebagai rezim politis dari relasi-relasi nilai global. Pangan sangat mendasar dalam relasi-relasi nilai kapital global karena posisinya penting bagi reproduksi buruh upahan. Rezim pangan kapitalis adalah mekanisme politis untuk mengurangi ongkos bagi kapital dengan cara menekan harga pangan yang dibeli dengan upah, bijian, atau daging. Selain itu, rezim ini secara berlebihan mengonsumsi surplus alam yang didefinisikan sebagai potensi surplus waktu kerja di masa depan, karena kesuburan alami mengurangi waktu kerja yang dibutuhkan untuk mereproduksi sosial. Dengan demikian, rezim pangan kapital adalah bentuk transfer nilai dari surplus alam dan penduduk miskin dunia kepada para pelanggan yang lebih makmur. Analisis relasi nilai ini mengungkapkan bagaimana rezim pangan di bawah kuasa kapital melakukan eksploitasi ganda atas tenaga kerja dan alam sekaligus. Araki meruntuhkan oposisi biner masyarakat alam dengan mengatakan bahwa eksploitasi atas tenaga kerja manusia dan alam pendukungnya adalah satu kesatuan. Dalam pandangan ini, nilai menjadi konsep metodologisnya berakar dari Marx yang membongkar bahwa harga hanyalah cerminan dari fetisisme atas relasi-relasi sosial dan ekologis yang melekat dalam produksi komoditas. Nilai adalah relasi historis yang dijadikan sarana bagi kapital untuk menggerakkan produksi, sirkulasi, dan akumulasi yang kuat dalam menjelaskan kontradiksi kapital seperti eksploitasi berlebih atas tenaga kerja dan alam. Namun, justru karena konsep nilai Marx mengakui kesatuan asali antara tenaga kerja dan alam, konsep ini secara tersirat mengakui kemungkinan wujud-wujud hubungan lain. Kapitalisme ditempatkan sebagai wujud historis dari reproduksi sosial yang teraliniasi. Artinya, nilai memungkinkan adanya transendensi, yaitu kemampuan untuk mengekspresikan nilai bukan hanya dalam bentuk harga. 4. Transendensi berarti merumuskan ulang masalah agraria sebagai suatu masalah pangan, mengakui bahwa sebagai nilai guna, pangan memiliki kapasitas metabolis yang menghubungkan manusia dengan lingkungannya. Penilaian ulang ini merupakan praktek melampaui kalkulasi berbasis pasar yang abstrak. Kontradiksi waktu ekonomi dan waktu hayati. Martinez, Alier 2002, mengamati kontradiksi antara waktu ekonomis kapital yang cepat dan waktu
geokimia biologis alam yang dikendalikan oleh ritme yang lebih lambat. Ketegangan ini mewujud dalam kerusakan alam yang tak terpulihkan dan hilangnya cara pandang budaya lokal perihal nilai. Contoh nyata adalah tambak udang industrial, di mana ketegangan antara pelestarian bakau dan ekspor udang mencerminkan ketegangan antara bahasa-bahasa penilaian yang berbeda. Ekologi politik. Tambak udang menghapus beragam nilai praktis hutan bakau, mulai dari mata pencaharian, perlindungan pantai, dari naiknya muka air laut, pembenihan ikan, penyerapan karbon, hingga lumbung keanekaragaman hayati hanya demi abstraksi harga pasar. Abstraksi harga pasar ini memaksakan ontologi kekerasan yang mengabaikan atau menyalahpahami klaim-klaim kultural lain dengan pengalaman praktis yang berbeda. Mengutip Marx 1990, bab ini menegaskan bahwa kapital tidak peduli pada usia tenaga kerja, tetapi hanya pada kekuatan maksimum yang dapat dikerahkan. Mirip petani serakah yang menguras kesuburan bumi, rezim pangan kapital melakukan penerabasan nilai di bawah rasionalitas modern. Praktek ekonomi didorong oleh kecepatan sirkulasi nilai, sementara praktek ekologis menghargai waktu dalam proses-proses hayati, biological time. Akibatnya, praktek-praktek ekologis masyarakat tani seringkali disingkirkan oleh logika ekonomi, dianggap anakronistik dan hadir sebagai praktek-praktek tanpa penjelasan teoritis sehingga dianggap sebagai anomali yang tak relevan. Van der Vlok 2009. Keanekaragaman atau multifungsionality sebagai narasi tandingan. Masalah agraria kontemporer harus melakukan transendensi atas logika kalkulasi nilai tukar. Meskipun nilai hanya berupa nilai uang bagi kapital, teori nilai membongkar pemiskinan makna ini dan membuka jalan bagi kritik perlawanan. Salah satu gagasan transenden yang muncul adalah keanekagunaan atau multifungsionality pertanian yang diajukan oleh laporan IAASTD. Konsep ini berupaya melampaui simplifikasi pertanian industrial dengan menyebutkan bahwa pertanian memiliki beragam hasil dan dapat membantu mewujudkan beberapa tujuan sosial sekaligus, seperti pengolahan bentang alam, lapangan kerja pedesaan, ketahanan pangan, dan perlindungan lingkungan. Meskipun konsep ini rentan dikomodifikasi dan dimasukkan ke dalam skema subsidi pasar, keanekagunaan telah tampil sebagai narasi tandingan atas nilai neoliberal dalam pertanian Eropa. Sebagai narasi tandingan, keanekagunaan dipahami sebagai prinsip pemulihan dan pelestarian ekologis sebagai bagian tak terpisahkan dari praktik pertanian itu sendiri. Gerakan kedaulatan pangan Eropa mengangkat keanekagunaan ini sebagai isu politis dengan menggunakan bahasa yang berbeda mengenai nilai. 5. Kedaulatan pangan memprioritaskan reproduksi sosial melalui agroekologi. Jika masalah agraria klasik berfokus pada reproduksi kapital, gerakan kedaulatan pangan membalikkannya menjadi masalah tentang reproduksi sosial yang melekat pada praktek-praktek pertanian. Visi kedaulatan pangan adalah merumuskan ulang makna modern melampaui batas-batas rasionalisme saintifik untuk mengatasi darurat sosial dan lingkungan. Petani sebagai penjaga tanah. Visi modernitas ini mengusung konsep keanekagunaan yang khas. Reforma agraria harus menghentikan eksodus terpaksa dari pedesaan ke kota yang membuat kota-kota berkembang secara tidak berkelanjutan. Gerakan ini berupaya membongkar pandangan bahwa kemajuan identik dengan perkotaan, mempertentangkan planet ladang dengan planet kumuh, dan menempatkan pertanian kembali sebagai kunci bagi reproduksi sosial dan ekologis secara umum. João Pedro Stedil, memimpin gerakan pekerja tunagisma di Brasil, menegaskan bahwa cita-cita reforma agraria harus jauh melampaui gagasan bahwa tanah adalah milik mereka yang menggarapnya. Ini menuntut transformasi sektor pertanian yang menempatkan petani sebagai penjaga tanah, memastikan keseimbangan ekologis, dan menjamin bahwa tanah tidak dilihat sebagai hak individu. Gerakan kedaulatan pangan seperti Via Campesiana mengusung narasi alternatif yang tidak tunduk pada logika rezim pangan korporat. Narasi ini menandakan munculnya ontologi politik yang memberi arti penting bagi bentuk-bentuk suap pengorganisasian melalui jaringan kerjasama, meruntuhkan pemilahan kota desa, dan berupaya memulihkan patahan metabolis. Praktek suap pengorganisasian dan nilai guna. Ontologi suap pengorganisasian ini
tercermin dalam praktek-praktek petani di seluruh dunia. Meksiko, milpa, pertanian ladang jagung atau milpa dijelaskan sebagai cara untuk semakin dekat dengan proses-proses yang alamiah, menjadi sedekat mungkin dengan apa yang dilakukan alam. Sistem agroekologis ini yang berbasis pada siklus tanam jagung, labu, dan kacang-kacangan merupakan benteng kokoh melawan perubahan iklim dan penyakit tanaman global, serta menunjukkan nilai dari sistem produksi benih lokal yang tidak diukur dari nilai pasar. Bahkan ketika lebih hemat membeli makanan di pasar, petani Guatemala menjalankan milpa karena menghasilkan keuntungan-keuntungan yang melampaui nilai pasar dari tanaman tersebut. Brasil Selatan, di Rio Grande do Sul, perlawanan petani terhadap pertanian kedelai yang memburuk diwujudkan dengan menjadikan pemenuhan kebutuhan sendiri sebagai prioritas baru. Mereka mengandalkan sumber daya internal, produksi bersama, dan mengembangkan pengolahan pangan langsung di ladang on farm. Praktek ini yang melibatkan pluriaktivitas berbasis pertanian menunjukkan bahwa pendapatan komersil semakin ditentukan oleh pengolahan sumber daya ladang yang tidak berciri komoditas secara padu. Di Honduras, MUCA, Gerakan Petani Movimiento Unificado Compasiono del Aguan, MUCA, mencoba menyeimbangkan kembali tanaman jual sawit dengan tanaman konsumsi sendiri, biji-bijian pokok, yuca, pisang raja, sebagai proyek kemandirian pangan lokal dan bentuk investasi atas lahan berjangka panjang. Keuntungan dari sawit digunakan untuk membiayai produksi biji-bijian pokok dan proyek pemberagaman ekonomi yang menempatkan seluruh ekonomi kembali ke tangan komunitas dan keluarga lokal. Suap pengorganisasian ini bukan sekedar tindakan putus asa, melainkan ungkapan identitas kultural sebagai sarana untuk menguatkan ikatan sosial, sebagai bentuk pemenuhan pangan yang melawan mekanisme pasar yang mudah berubah dan tak menentu, dan sebagai penolakan atas komodifikasi pangan secara menyeluruh. 6. Dimensi gender, pilar reproduksi sosial dan ekonomi benih lokal. Bab ini secara khusus menyoroti bahwa reproduksi sosial dan segala krisis yang menyertainya seringkali merupakan dimensi gender yang terabaikan dalam penelitian ekonomi politik, termasuk penelitian rezim pangan. Ada dua dimensi gender yang diabaikan. 1. Dominannya jumlah perempuan yang bekerja di ladang, 70% dari produksi dan pengolahan pangan di Afrika. 2. Buruknya mekanisme redistribusi di bawah neoliberalisme telah memaksa semakin banyak perempuan bekerja di sektor informal atau sektor yang tidak terkomodifikasi seperti memenuhi kebutuhan keluarga, sebuah dampak yang disebut pemiskinan reproduksi. Argumen yang mendukung redistribusi tanah kepada perempuan karena dianggap lebih efisien seringkali mengabaikan bahwa efisiensi tersebut dicapai karena kurangnya akses atas input pertanian, ketimbangan gender yang berarti derita, dan terkurasnya tenaga kerja keluarga. Nilai universal peran perempuan dalam ekonomi benih. Peran khusus perempuan dalam reproduksi sosial dan ekologi memiliki nilai universal. Di banyak komunitas, petani perempuan memiliki peran penting dalam mengelola keanekaragaman benih. Di dataran tinggi Deccan, India Selatan, Kaniren Pinoti mendokumentasikan nilai kerja perempuan dalam membangun ekonomi benih tingkat lokal melalui pertukaran benih. Praktek ini sangat berarti secara ekologis, ekonomi, sosial, dan kultural, dan secara diametral bertolak belakang dengan monopolisasi benih di bawah sistem paten. Pertukaran benih varietas tanaman lokal. 1. Membuat sumber daya genetik tetap hidup dan bergerak dari satu ladang ke ladang lain. 2. Menjadikan sistem pertanian tradisional lebih stabil dan meningkatkan daya adaptasi tanaman lokal terhadap kondisi lingkungan yang memburuk. 3. Meminimalkan risiko penggerusan genetik. 4. Meningkatkan unsur organik tanah dan kapasitasnya menyimpan air. 5. Memberi perempuan kemandirian dan daya tawar dalam keluarga dan komunitas. 7. Penutup, menuju ontologi politik alternatif. Bab 7 dengan tajam merumuskan bahwa rezim pangan kapitalis adalah suatu bentuk abstraksi kekerasan yang secara struktural mengeksploitasi alam dan tenaga kerja, didorong oleh logika nilai tukar yang cepat dan mengabaikan nilai guna serta dimensi ekologis kultural. Rezim ini mengabaikan atau meremehkan reproduksi sosial, khususnya yang dipertahankan oleh kaum tani dan perempuan,
karena tidak dapat dihitung atau dikomodifikasi dalam kerangka pikirnya. Melalui konsep relasi nilai global Araki dan kritik Marx terhadap fetisisme komoditas, bab ini menyiratkan potensi transendensi nilai, yaitu kemungkinan wujud hubungan lain antara manusia dan alam yang berbeda dari kapitalisme yang teraliniasi, gerakan kedaulatan pangan dan praktek-praktek kaum tani di seluruh dunia, seperti milpa dan suap pengorganisasian berbasis agroekologi, adalah wujud nyata dari ontologi politik alternatif. Gerakan ini menawarkan sebuah politik modernitas yang muncul dari moral ekonomi global, mengembangkan nilai-nilai yang bertolak belakang dengan kapital dan menuntut kedaulatan pangan. Bab ini menyimpulkan bahwa transisi ontologis jangka panjang sedang berlangsung, di mana kekerasan yang melekat pada abstraksi nilai ditantang oleh konsep-konsep baru seperti keanekagunaan, kedaulatan pangan, dan praktek-praktek yang berupaya memperlambat ritme waktu ekonomis dan mengembalikan kesuburan ke bumi melalui relasi sosial dan ekologis yang sehat. Ini adalah tantangan yang harus direfleksikan dan dipahami untuk mengatasi krisis sosial dan lingkungan dewasa ini.